Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasniati, kelas EKIS 5H. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar statistik. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian statistik. Nah, karena pengertian statistik ini ada banyak, jadi kita memulainya terlebih dahulu dari asal kata statistik. Nah, kata statistik berasal dari kata status dalam bahasa Latin, state dalam bahasa Inggris, dan stat dalam bahasa Belanda. Kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Nah, pada mulanya kata statistik ini diartikan sebagai kumpulan bahan-bahan keterangan yang berwujud angka-angka maupun yang tidak berwujud angka-angka. Namun pada perkembangan selanjutnya kata statistik ini dibatasi hanya pada kumpulan bahan-bahan keterangan yang berwujud angka-angka. Nah, selanjutnya adalah pengertian statistik dari beberapa literatur. Nah, yang pertama, statistik adalah sekumpulan angka untuk menjelaskan sesuatu. Nah, baik itu berupa angka yang belum tersusun atau masih acak-acakan, ataupun yang berupa angka yang sudah tersusun dalam bentuk daftar ataupun grafik. Nah, contohnya itu statistik penduduk, berarti berisi keterangan-keterangan tentang penduduk yang berupa angka yang lebih ringkas, yang berupa angka-angka lebih ringkas. Nah, seperti jumlah data penduduk, rata-rata usia penduduk. Nah, selanjutnya pengertian statistik selanjutnya. Statistik adalah sekumpulan cara atau aturan mengenai pengumpulan data, pengolahan, analisis, penafsiran data dari yang berwujud angka-angka. Nah, selanjutnya adalah pengertian statistik selanjutnya adalah statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data ataupun hasil pengamatan. Nah, dari beberapa pengertian kata statistik tadi, nah jadi kata statistik ini sudah kata statistik ini sudah diartikan dalam arti yang luas. Nah, dan sudah merupakan suatu metode atau ilmu mengenai pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada. Nah, selanjutnya dari beberapa pengertian statistik tadi kita dapat menyebutkan beberapa komponen-komponen dan unsur-unsur statistik. Nah, yaitu ada 4. Yang pertama, data. Yang kedua adalah perlakuan data berupa pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga adalah kesimpulan, dan yang keempat angka-angka. Selanjutnya adalah peran statistik. Nah, peran statistik ini ada 3. Yang pertama, peran statistik dalam kehidupan sehari-hari seperti data kenakalan remaja, data pendapatan, kemudian data kecelakaan lalu lintas. Nah, yang kedua ini peran statistik dalam penelitian ilmiah. Nah, yang ketiga itu peran statistik dalam ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya pentingnya mempelajari statistik. Nah, statistik ini penting untuk dipelajari karena statistik ini memiliki peran sebagai alat bantu untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua yaitu membuat keputusan, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga
membantu mengatasi perubahan-perubahan, dan yang keempat yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya fungsi statistik. Nah, statistik ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama bank data, yaitu sebagai penyedia data untuk diolah. Yang kedua yaitu alat quality control, yaitu sebagai alat pengawasan. Terus yang ketiga yaitu alat analisis, yaitu merupakan suatu metode menganalisis data. Yang keempat adalah pemecahan masalah dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya adalah pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Nah, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah statistik deskriptif atau deduktif, yaitu bagian dari statistik yang mempelajari cara pengolahan, yaitu mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data agar mudah dipahami. Yang kedua adalah statistik inferensi atau statistik induktif, yaitu adalah merupakan bagian dari statistik yang mempelajari cara menafsirkan dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data-data yang ada. Nah, selanjutnya pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya ada 6. Yang pertama, statistik sosial, yaitu digunakan dalam ilmu dan digunakan dalam ilmu sosial digunakan. Terus yang kedua yaitu statistik pendidikan digunakan dalam ilmu dan bidang pendidikan. Terus yang ketiga adalah statistik ekonomi digunakan dalam ilmu dan bidang ekonomi. Selanjutnya yang keempat adalah statistik perusahaan digunakan dalam ilmu dan bidang perusahaan, dan statistik pertanian digunakan dalam ilmu dan bidang pertanian. Dan yang keenam adalah statistik kesehatan digunakan dalam ilmu dan bidang kesehatan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.